yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat saja yang membelah, yang terbayang badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi sama-sama dengan iman katakan, Kau membuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, lebih bersukacita lagi. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setia Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tak pernah berubah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami diberkati, kami dilimpahi. Haleluya. Mari umat yang percaya sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mana percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Mari sama-sama saling memberkati, katakan, aku diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lagi, aku diberkati, aku kamu dilimpahi, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kau setia, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau Yesus kami. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku.
kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus Kau, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, 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 kami serahkan ke hamba-Nya. Pegang tanganku, ku tanamkan hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya, haleluya. Kalau kami masih hidup adalah berarti kami harus menghasilkan buah. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Nafas hidup kami ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa. Segala sesuatu ada di dalam kendali yang daripada Allah. Sebab itu hati kami bersuka cita karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menjadi alasan kami kenapa kami bisa kuat menghadapi apapun sepanjang kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, menjadi tembok dan perisai bagi kami, yang menguatkan dan meluputkan kami dari segala perkara yang kadang kami tidak sadari ya Tuhan. Betapa dahsyat dan ajaibnya nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama Tuhan. Ketaatanmu sampai ke kayu salib membuat segala nama tunduk di dalam nama-Mu. Segala lutut bertelut di dalam nama-Mu dan segala lidah mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan. Baik itu segala kuasa di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua tunduk di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab itu kami beribadah, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau mendengarkan firman yang Engkau sampaikan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus akan membukakan mata rohani kami dan telinga rohani kami, dan jamah kami hati yang taat dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami mau menikmati firman-Mu. Urapan-Mu darah Yesus tutup bungkus kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Malam dalam jam doa online, saudara, kita berdoa, Tuhan, jangan malam kemarin, maksudnya Sabtu malam itu jangan ada yang hujan Tuhan, supaya tidak ada yang kebanjiran rumahnya, semua dalam keadaan sehat. Dan jangan turun hujan. Puji Tuhan, Tuhan jawab ya. Tidak Tuhan, tidak turun hujan. Itu artinya di dalam nama Yesus saja Tuhan pegang kendali atas seluruh hidup kita.
bahkan terhadap alam semesta sekalipun. Amin, saudara. Semakinlah mengasihi Tuhan, semakinlah mencintai Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Allah. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua-duanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Sama-sama, 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Silakan duduk saudara. Hari ini kita masih dalam tema ketaatan. Minggu lalu kita belajar saudara bagaimana kuasa salib Kristus mengajarkan kita untuk hidup di dalam ketaatan. Bahwa ada berkat dalam ketaatan. Saudara, hari ini tema kita adalah ketaatan adalah bukti kasih kita kepada Allah, saudara. Taat adalah berbicara kita juga mengasihi Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan saudara tergantung dari bagaimana kasihmu kepada seseorang.
Ketaatan saudara kepada firman Tuhan ternyata tergantung dari bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Sejauh apa engkau mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan pernah berkata begini, siapa yang mengasihi dunia dengan seisinya, gak mungkin ada kasih Bapa dalam hidupnya. Ketika kita masih mengasihi dunia dengan seisinya, itu dikatakan firman Tuhan, kasih Bapa gak mungkin ada dalam hidup kita. Demikian juga berbicara tentang ketaatan. Kita tidak akan mungkin taat kepada Tuhan kalau kasih kita kepada Dia tidak ada. Hari ini saudara kita belajar dalam dua perikop yang berbeda, yang saya akan mengangkat bahwa taat itu akan terlihat dari tanda bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang pertama dan kedua, di situ dikatakan ada Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, ya, slide pertama. Dan ada beberapa murid yang lain disebutkan di sana, ya. Kembali ke masa lalu mereka. Kembali ke pekerjaan mereka yang pertama. Kenapa, saudara? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus mati. Secara jasmani dia mati, saudara, ya. Sehingga saudara harapan mereka juga mati, saudara. Banyak orang juga kadang kita seperti itu. Kasih kita kepada seseorang hanya kadangkala ketika kita melihat dia. Makanya saudara, banyak orang yang berselingkuh ketika pasangannya tidak ada bersama dengan dia. Kasihnya itu, cintanya itu hanya sebatas karena dia lihat ada di depan matanya. Tetapi saudara, dalam kisah ini Tuhan mau umat Tuhan belajar mengasihi Tuhan walaupun secara kasat mata tidak bisa kita lihat lagi. Secara kasat mata. Kita tidak hidup di zaman di mana murid-murid Yesus bisa menjamah langsung jubahnya. Kita tidak hidup lagi di dalam zaman di mana kita melihat Yesus disalib. Tetapi saudara, kita mempunyai kepercayaan, itulah iman bahwa Yesus ada sampai selama-lamanya, dari awal sampai dengan akhir. Bisakah umat Tuhan mengasihi Tuhan yang secara mata jasmani tidak kau lihat? Kadangkala seperti Petrus dan kawan-kawan, karena tidak lagi melihat Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka, makan bersama, berjalan bersama, ya. Akhirnya mereka pikir Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tidak ada. Ayo kita pergi kembali dalam hidup yang lama. Banyak orang yang akan kembali dalam hidupnya yang lama karena melihat bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan hanya sebatas dengan berkat-berkat jasmani saja. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, maka kita menganggap Yesus sudah mati. Di mana Yesus? Saudara, mari naik level iman kita. Mari kita akan mengasihi Tuhan. Mari kita akan percaya kepada Tuhan. Seperti Tuhan ngomong kepada Thomas. Apa yang dia bilang? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat, saudara. Saudara, kita melihat di sini yang berikutnya, saudara, ketika mereka kembali dalam kehidupan yang lama, yaitu sebagai penjala ikan, saudara. Walaupun mereka adalah pelaut-pelaut yang luar biasa, orang-orang yang pakar di dunia perikanan, ya. Tetapi pada malam itu dikatakan, karena menangkap ikan itu malam, ya, malam-malam, sore mereka pergi sampai nanti besok dini harinya, jam 3, jam 4, di biasanya jam 2, jam 3 di situ baru ikan-ikan keluar, saudara, dengan cahaya rembulan. Tapi ayat itu mencatat tidak ada seekor pun ikan yang keluar, yang mereka tangkap, saudara. Dan saudara, itu berbicara apa, saudara? Sampai nanti mereka bertemu Yesus, baru Tuhan bilang, tebarkan jalamu di kanan. Baru dikasih apa? Ada ikan sebanyak 153 ekor ikan. Dan itu berbicara, saudara,
Di dalam kitab Ibrani, kitabnya mereka saudara ya. Perkataan Yahweh, Allah, Mesias itu ada 153. Bahkan dikatakan di Danau Galilea itu saudara, jenis ikannya ada 153. Itu berbicara saudara bahwa ketika mereka melihat, wah ada berkat, baru mata mereka tercelik. Itu Tuhan. Yohanes bilang, itu Tuhan. Hari ini kita mau belajar, saudara, jangan kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan hanya ketika ada berkat, ada mujizat. Apakah kita akan bisa tetap percaya dan mengasihi Tuhan saat Tuhan menunda sementara? Tidak menjawab. Seperti ketika Tuhan diberitahu kepadanya oleh Maria dan Marta, Tuhan, Lazarus, orang yang kau kasihi sedang sakit keras. Tapi dalam kitab Yohanes itu dikatakan, Tuhan tidak langsung pergi. Tapi Tuhan bilang apa? Kita akan Tuhan tunda 2 hari saudara. Dan ketika sudah sampai ke sana, Maria sama Marta bilang apa? Tuhan sudah berbau, sudah 4 hari mati. Bisakah iman saudara, kasih saudara, ketaatan saudara akan terus menyala-nyala di hadapan Tuhan saat Tuhan menunda untuk menjawab? Karena ada proses yang Tuhan sedang persiapkan kepada kita. Karena ada kemuliaan yang Tuhan sedang rancangkan kepada kita. Masihkah kita akan tetap percaya ketika segala sesuatu berubah di sekeliling kita? Ketika kesehatan kita berubah, ketika ekonomi kita berubah, ketika keamanan kita berubah. Saudara, masihkah kita akan mengasihi dan taat kepada Tuhan? Banyak orang yang mengatakan, gimana taat kepada Tuhan? Gak bisa dilihat. Tapi karyanya nyata, saudara. Kalau tidak ada Tuhan, saudara gak bisa napas. Kalau tidak ada Tuhan, cakrawala atau planet-planet itu akan tabrakan, saudara. Ngerti gak, saudara? Iya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika kita pilih dalam hidup kita, up and down, kita up and down, kadang menyala, kadang tidak, saudara. Sebenarnya disitulah engkau, pada saat engkau up and down, dalam posisi itulah kita sering menjadi ragu, menjadi takut, menjadi tidak ada damai sejahtera, menjadi galau. Ini zaman akhir di mana, saudara, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk mengerti bahwa kita hidup bukan lagi seperti zaman-zaman yang dulu. Saudara siap atau tidak siap, kita harus menghadapi ke depan apapun konsekuensinya. Bersama dengan Tuhan kita bisa. Amin, saudara. Seperti murid-murid itu, kalau seandainya murid-murid itu bilang, dikatakan Tuhan Yesus tebar ke kanan, dia nggak mau tebar ke kanan, dia tebar ke kiri. Kira-kira dapat nggak? Hah? Tidak dapat. Itu artinya, saudara, saat kita tidak taat, engkau tidak akan dapat apapun. Minggu lalu kita belajar, saat kita menolak untuk taat melakukan firman Tuhan, kita tidak mungkin sembuh. Misalnya dokter bilang, nanti makan nih obat ya 3 kali sehari. Kita nggak mau. Ngapain 3 kali? Iyalah supaya cepat habis, kita kembali lagi ke dokter. Kan gitu misalnya. Langsung kita makan 1 kali sehari. Bisa cepat sembuh? Atau kita buang salah satu obatnya? Nggak mungkin, saudara. Seperti minggu lalu kita belajar, Tuhan katakan, kamu akan diberkati, kamu akan menjadi kepala dan ekor. Tapi ada kata, bila. Bila kamu dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berbicara ketaatan. Banyak orang menganggap bahwa ketaatan itu sebagai jerat atau sebagai kesulitan. Itu adalah kita harus buang mindset itu. Karena kalau kita tidak taat kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang taat kepada siapa? Dunia. Pada iblis. Hanya itu, saudara. Nah,
Saudara yang terkasih, dalam kisah itu akhirnya mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaan. Yesus sudah bangkit, ya. Lihat di situ saudara bahwa Yesus sudah bangkit, maka dia tahu apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Pada saat itu semua murid-muridnya sedang galau, sedang bingung apa yang harus kita lakukan. Yesus tiba-tiba hilang. Terus kita mau ngapain ini? Biasanya mereka pergi ke kota dan ke desa bersama-sama melayani Tuhan. Sekarang Yesus kagak ada. Nah, kehadiran Yesus disebutkan di pantai itu, itulah kehadiran Yesus yang ketiga kali menunjukkan bahwa dia hidup dan meneguhkan mereka kembali. Dan satu hal yang dicatat di sini, Yesus hanya ngomong, berkata begini melalui si Petrus, yaitu apa saudara? Apakah kamu mengasihi aku? Pertanyaannya, kenapa Yesus pada waktu jumpa pertama sekali dengan murid-muridnya di pantai tidak ditanya yang lain? Tapi Yesus berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita akan melihat juga dalam kitab Ulangan, dalam Imamat, dalam ketika Matius juga berkata, kenapa Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kenapa saudara? Kenapa pada waktu mereka makan bersama Yesus, yang tak Yesus tanya itu, kamu mengasihi aku apa enggak? Kenapa saudara? Kita belajar hari ini. Karena cinta akan seseorang, saat kita mengasihi seseorang, saat kita mengasihi orang itu, maka saudara, itu berkaitan dengan ketaatan kita. Betul apa enggak? Halo? Iya saudara. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, setelah mujizat itu terjadi, Yesus 3 kali bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan yang sama kepada semua kita yang ada di ruangan ini. Yesus bertanya hal yang sama. Apakah engkau mengasihi aku, Lucy? Apakah engkau mengasihi aku, Ama Argia? Apakah engkau bisa mengasihi Tuhan di tengah pergumulan dan persoalanmu? Masihkah? Ketika kita mengasihi Tuhan, itu juga berkaitan dengan iman kita, berkaitan juga dengan mujizat yang akan menyertai kita, berbicara juga tentang perlindungan yang akan kita alami, saudara. Kasih kita itu menentukan, saudara, akan apa yang engkau terima dalam kehidupan ini. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, maka Simon menjawab apa? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi saya baca dengan terjemahan ayat Alkitab yang lain, saudara. Firman Allah yang hidup, terjemahan yang lama. Saya mengatakan, karena Tuhan menjawab begini, kalau engkau mengasihi aku, Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tapi dalam tulisan Alkitab di ayat yang sama, di tempat yang lain disebut gini. Jawaban pertama Tuhan bilang, berilah makan domba-dombaku. Baru jawaban yang kedua Tuhan tanya lagi, dan Tuhan katakan gembalakanlah domba-dombaku. Tapi di situ dikatakan peliharalah domba-dombaku. Lalu yang terakhir Tuhan jawab apa? Beri makan domba-dombaku. Apa maksudnya ini? Artinya saudara, jika kamu mengasihi aku, jika engkau mengasihi Tuhan, tidak cukup hanya perkataan saja. Amin. Holan hata, hanya di bibir saja. Tetapi ada tindakan, yaitu apa? Tuhan bilang kepada Petrus, beri makan domba-dombaku, pelihara domba-dombaku. Berbicara penginjilan dan pemuritan. Berbicara ketika Tuhan mengizinkan kita berumah tangga, ketika Tuhan mengizinkan kita melayani pekerjaan Tuhan, guru sekolah minggu, pemimpin pujian, pasutri, anak muda,
Sudahkah engkau memberi makan firman Tuhan yang benar kepada mereka? Atau mau berangkat baru sibuk? Apa ya? Apa yang mau disampaikan? Apa yang nyanyi yang mau disampaikan? Ketika kita mengasihi keluarga kita, maka ibu-ibu akan belanja dan memilih bahan-bahan yang baik dan benar, dan akan mengolah jauh-jauh hari dengan menu yang berbeda-beda setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang ketika kita diizinkan berkeluarga, sudahkah kita memberi makan mereka, memelihara mereka? Ada ayat firman Tuhan, saya tidak usah buka di sini. Kepala keluarga laki-laki, ketika dia tidak memelihara keluarganya, dikatakan dia lebih jahat daripada yang lain, dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu berarti saudara, apakah kita mengasihi Tuhan, tapi tindakan kita ketika kita mengalami tantangan, kita stop melayani Tuhan, kita stop dalam ibadah kita stop dalam doa kita, dalam baca firman Tuhan. Tadi malam saya digerakkan untuk nulis di grup family di keluarga kami. Ada anak kami 2, 1 di Jakarta, di Bandung, 2 di sini. Saya menuliskan begini: seseorang akan sampai kepada titik yang tidak akan bisa ditolong sama sekali. Pada saat apa? Diawali dengan orang itu mulai tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi mencintai firman-Nya, tidak lagi mencintai ibadah, tidak lagi mencintai doa, tidak lagi mencintai persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi mencintai melayani Tuhan. Tuhan ngomong kepada Simon Petrus, kalau kau mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Aku sudah bawa kamu keliling kota dengan desa selama 3,5 tahun. Banyak jiwa-jiwa kamu lihat. Ketika ada, saudara, kita baca dalam 5.000 orang yang Tuhan kasih makan, murid-muridnya kan Tuhan bilang, kamu harus kasih makan. Tuhan bilang, mereka bilang, dari mana kami kasih makan? Tuhan tidak mengizinkan 5.000 orang itu kelaparan jasmaninya dan rohaninya. Tuhan bilang apa? Kasih makan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan belajar dalam poin yang pertama ini. Kita baca dulu dalam Yohanes 14 ayat 23 dan 24, saudara. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Maka poin pertama, saudara, tentang ketaatan ini adalah begini, saudara. Ketaatan kepada firman-Nya, firman yang diucapkan Tuhan, yang dituliskannya itu adalah bukti kita mengasihi Allah. Ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka dia akan pasti menuruti segala suara perintah Tuhan. Itu yang Tuhan bilang. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka ada konsekuensinya. Allah dengan seluruh keberadaannya, kepenuhannya bersama Bapa di surga, ya, memenuhi engkau. Makanya saya sebutkan, ketaatan akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Ketaatan akan membuka berkatmu, kesembuhanmu, pertolonganmu. Tetapi saudara, kita tidak akan mungkin taat kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Anak yang mengasihi orang tua pasti akan menuruti perkataan orang tuanya. Saya hanya bilang sama anak saya, kamu kenapa sih melawan-melawan sama mama? Kamu gak sayang sama mama? Karena saya bilang, kalau sudah mati, kamu kasih pun situ tugu yang hebat, mama gak lihat. Kamu bawa makanan di situ, gak bisa saya makan lagi, saya bilang. Betul gak, saudara? Ya? Iya kan, saudara? Saya ada mengangkat ini
Apa yang mau saya katakan? Itu namanya apa? Sering disebut anak muda, bucin katanya ya. Budak cinta. Saudara, budak cinta itu bagus, tapi kadang-kala kita salah menempatkannya bucinnya. Ngerti gak saudara? Ya, disebutkan di sini bucin itu disebutkan ya. Cinta akan membuat seorang itu berani dan bertenaga menghadapi rintangan. Betul nggak saudara? Bapak-bapak, ketika engkau akan mengejar yang menjadi istrimu sekarang, adapun mertua yang garang di depan itu melarang, saudara akan berusaha dengan sebagai macam cara, ya. Karena sayang, karena saudara cinta sama dia. Ya kan, saudara? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka seberat apapun rintangan, kita akan tetap melakukan itu. Amin. Itu maksudnya, saudara. Makanya Tuhan bilang, apakah kau mengasihi aku, Simon? Ada tenaga, ada kekuatan dalam cinta, dalam kasih itu. Dan saudara, tidak ada orang yang katanya bucin itu, ya, nggak ada yang tidak dilakukan. Seperti dikatakan kerbau dicocok hidung. Saudara pernah lihat kerbau dicocok hidung yang mau dibawa dibantai, dicocok hidungnya yang mau disembelih itu. Dia tidak akan kemana-mana, kemana saja ditarik ikut aja. Itu bucin, saudara. Kita harus bucin sama Tuhan. Jangan sama yang lain. Kalau sama manusia nanti kau kecewa. Halo anak muda, jangan bucin sama pacarmu. Belum tentu dia jadi suamimu. Ya, jangan. Nanti kalau bucin logikanya nggak jalan. Ya, kita harus seperti itu maksudnya, saudara. Tantangan sehebat apapun, kita akan terus maju ikut Tuhan. Aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan tetap pergi ke gereja. Aku akan tetap berbuat yang terbaik buat Tuhan. Aku akan memberi perpuluhanku. Aku akan memberikan waktuku, talentaku, karena aku mengasihi Tuhan. Itu saudara. Bukan ada motivasi yang lain. Dan saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus kita baca Ulangan 30 ayat 6 ya. Saudara, disebutkan di situ, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, dan itu kita menghidupi firman-Nya, maka di situ ada semangat hidup dan kekuatan. Saudara tahu nggak, ibu-ibu, kenapa kita bisa semangat pergi belanja dan masak, saudara? Aku tanya nih ibu-ibu, kenapa engkau pagi-pagi mau pergi belanja, masak? Kenapa? Walaupun sebenarnya kadang kita ngantuk, capek, karena kita sayang anak-anak kita jangan sampai makan makanan yang tidak baik. Jangan kelaparan. Yuk kita baca Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau. Kadang-kala kita harus, dan memang harus, menyunat hati kita. Tahu menyunat? Menyunat itu dipotong, saudara. Dibuang yang tidak baik. Hati kita, sesuatu yang tidak baik harus dibuang. Hati yang membuat kita nggak mengasihi Tuhan harus dibuang. Itu maksud ayat ini. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kenapa? Karena ternyata kasih kita kepada Tuhan itu yang membuat kita hidup. Tadi kan ada lagu ya. Engkau alasan selama ku hidup. Kita hidup juga. Kenapa kita semangat? Bapak-bapak, engkau cari duit karena ada cintamu kepada keluargamu. Betul nggak? Membuat aku semangat. Kasih kita kepada Tuhan yang akan membuat kita akan tetap hidup dan bersemangat melalui tantangan apapun dalam hidup ini. Dan ketika engkau semangat dan hidup, sel-selmu pun akan hidup. Amin, saudara. Sel-sel yang rusak akan diperbaiki, saudara. Semangat yang patah akan dibaharui.
Kekuatanmu akan dibaharui. Itu yang kita perlukan, saudara, jelang kedatangan Tuhan ini. Gak ada yang lain. Lalu kita lihat yang kedua dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8 dan Yosua 22 ayat 5. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Itu berbicara tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua 22 ayat 5. Orang yang mengasihi pacarnya, mengasihi seseorang keluarganya, maka saudara, dia tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka tindakan kita adalah kita berkata tidak untuk sesuatu yang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Standarnya adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Kenapa? Karena kita mengerti, saudara, ketaatan adalah kunci berkat kita. Ketaatan adalah kunci kehidupan kita, perlindungan kita, kesembuhan kita. Seperti murid-muridnya, ketika Tuhan bilang, tebarkan ke kanan, dia tebarkan. Maka ketika Tuhan berkati, itu tidak tanggung-tanggung, 153 ekor ikan. Artinya seluruh Tuhan limpahkan. Tetapi masalahnya, maukah kita taat, saudara? Tuhan sudah siapkan itu kelimpahan bagi saudara dan saya, pertolongan. Tapi maukah kita taat? Diawali dengan maukah kita mengasihi Tuhan? Bukan mengasihi dunia, saudara. Itu artinya, saudara, kita berani berkata tidak. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Kunci kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Itu dikatakan, engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 8. Terus kenapa kita masih lagi katakan taat kepada Tuhan menjadi jerat? Wah, itu harus kita buang itu. Pola pikir demikian, saudara. Jadi kadangkala berkat kita, pertolongan kita, kita sendiri yang menghalanginya. Karena kita nggak mau taat. Gak usah jauh-jauh, contoh, saudara. Kalau anak-anak kita ada yang taat, ada yang enggak. Mana yang akan lebih saudara akan kasih? Belum dia ngomong, oke. Yang satu lagi, dengan berbagai alasan saudara banyak, saudara akan rintangi. Yang mana? Yang taat. Ngerti ya, saudara? Ya, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Petrus diubahkan menjadi rasul yang taat sampai mati. Dia bahkan disalibkan terbalik karena mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatannya. Ketika Yesus sudah ngomong di pantai itu tadi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ngomong, iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan bilang, gembalakannya. Maka kita lihat nanti dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dialah murid yang pertama-tama berdiri dan khotbah, saudara. 3.000 orang langsung bertobat, saudara. Itu kekuatan cinta yang luar biasa. Ketika kau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, keluargamu pun bisa engkau selamatkan. Amin. Ya, saudara. Karena kasih kita yang akan meneteskan air mata untuk pertobatannya. Karena kita tahu nanti kemana dia akan pergi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, maka poin yang pertama tadi, yaitu apa, saudara? Ketaatan kepada firman Tuhan adalah bukti seseorang mengasihi Allah. Kalau engkau mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, maka Tuhan bilang, peliharalah, kasih makanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Sudahkah keluargamu diselamatkan semuanya? Sudahkah teman yang duduk satu bangkumu di sekolah diselamatkan? Sudahkah tetanggamu yang tidak dalam Tuhan diselamatkan karena engkau? Petrus,
Ketika sudah diingatkan sampai 3 kali, maka dia katakan, dia bukan hanya keluarganya dia selamatkan, orang lain 3.000 selamat, saudara. Yang kedua, saudara, kita belajar di sini, Yohanes 21 ayat 17. Ingatlah, saudara, Petrus diingatkan, Petrus, engkau harus ingat bahwa nanti waktu engkau sudah tua, ada disebut tadi ya, kalau engkau sudah tua, kau tidak akan bisa pergi kemanapun sampai engkau harus orang yang bawa engkau kemanapun. Tadi disebut gitu. Artinya, saudara, ingat, ada masa saat kita mau melakukan firman Tuhan, tapi sudah terlambat. Engkau ingin melayani, sudah tertutup. Makanya saya selalu mengajak saudara, kau sudah pernah belajar, lakukan, saudara. Itu bukan untuk saya, untukmu sendiri. Lihat seperti Hana ketika dia bernazar, Tuhan, aku gak punya anak. Tuhan, kalau engkau kasih aku anak laki-laki, aku mau serahkan dia. Dia lakukan itu. Umur 2 tahun dia langsung kasih itu ke bait Allah. Dan apa yang dikasih? Tuhan kasih 5 anak lagi yang lain. 3 laki, 2 perempuan. Saudaraku yang terkasih, ini masa kita nggak boleh main-main lagi hidup kita. Ini masa hiduplah dalam kekudusan, saudara. Hiduplah dalam kekudusan. Stoplah dalam kehidupan yang lama. Kenapa Yesus datang ke pantai itu dan bertemu dengan Petrus, Yohanes, dan Thomas, dan yang lain-lain, saudara? Karena Yesus sedang mengingatkan, hei Thomas, hai Petrus, Yohanes, kenapa engkau kembali dalam hidupmu yang lama? Bukankah aku telah panggil engkau bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia? Saudara, ini masa yang disebut mengasihi Tuhan adalah kita tidak balik dalam kehidupan kita yang lama. Amin. Yang mengasihi dunia dan seisinya, tapi kita mengasihi Tuhan berbicara, kita akan terus maju mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa, saudara? Karena ada masa ketika kita mau beri untuk pekerjaan Tuhan sudah terlambat. Kita mau melayani, memberikan talenta kita sudah terlambat. Kemarin kita memang gak terpengaruh dengan video-video, tapi sedikitnya akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ada seorang anak kecil yang diingatkan Tuhan bahwa waktunya, dia sebut tinggal mula-mula di dalam mimpi pertama dia sebutkan masih ada 2 menit. Lalu dia mimpi kedua tinggal 1 menit. Artinya diingatkan kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, lebih dekat dari sebelumnya. Dari sebelum kita percaya, itu firman Tuhan. Mengapa kita masih lagi tidak bersemangat untuk berdoa? Kenapa masih lagi kita nggak mau bersemangat melayani Tuhan? Kenapa kita masih lagi tidak mau mempersembahkan segala keberadaan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Jangan sampai, karena ada ayat firman Tuhan, nanti antikris pun berdiri di dalam bait Allah. Artinya menguasai rumah pun bisa, ya kan, saudara? Ya. Jangan sampai rumah kita itu akhirnya datang antikris. Nah, ini reka-reka saya saja, nggak ada di Alkitab. Maksudnya supaya kita ngerti bahwa ada masa saat kita mau melayani, ada masa pada saat engkau ingin apa, sudah telat. Karena kita tidak tahu umur kita tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan misalnya saudara pergi ke sekolah atau pergi ke kantor, ada jalan-jalan yang biasa saudara lalui. Tapi dalam 1 hari bisa lancar, bisa sampai hanya 5-10 menit. Tapi hari berikut jalan yang sama kita nggak tahu, bisa sampai berjam-jam kita di situ, betul? Padahal kita lalui setiap hari, ya, kita kenal, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Itulah hidup kita, saudara. Oleh sebab itu nggak perlu kita sombong, nggak perlu juga kita minder, saudara. Tapi memiliki karakter Kristus. Dedikasikan hatimu, hidupmu, waktumu, rumahmu, uangmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu yang akan diperhitungkan nanti ketika kita menghadap Tuhan. Itu baliknya kepadamu.
Bukan kepada gereja ini atau kepada saya, enggak. Saudaraku, itu yang dikatakan. Tuhan bilang, ingat Petrus, satu waktu nanti engkau sudah tua, kau hanya tinggal digeret-geret. Selagi engkau bisa berjalan, ayo bersaksi, ayo melayani Tuhan, ayo berbuat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, ayo doakan keluargamu, bawa dia dalam Tuhan. Lalu yang ketiga terakhir dalam Yohanes 21 ayat 19. Tuhan ngomong kepada Petrus dan nenek-nenek. Tuhan bilang apa? Ayo ikut aku. Apa artinya itu, saudara? Ketaatan itu berbicara kita ikut Tuhan. Kenapa? Ketaatan berbicara Tuhan bilang ikut aku. Setelah Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tapi di ujung ayat itu Tuhan bilang, kamu ikut aku. Artinya jangan balik lagi tadi itu, nangkap ikan lagi berhari-hari. Karena tanpa aku kamu gak bisa buat apa-apa. Murid-murid itu tidak mendapat apapun, walaupun hebat sekali skillnya. Jadi saudara, jangan engkau berharap engkau sehat, engkau kuat di luar Tuhan. Gak bisa. Jadi justru di dalam tantangan hidup kita, harus kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesuslah yang membawa iman kita kepada kesempurnaan sampai akhir. Kenapa Tuhan katakan ikut aku? Kenapa? Karena Dialah yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, aku yang bisa menuntun kamu melalui lorong yang gelap ini. Hanya aku yang bisa menyembuhkan engkau, bilur-bilurku yang bisa menyembuhkan. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, engkau hanya dapat kelegaan ketika engkau ikut aku. Makanya Tuhan hanya ngomong saja, singkat saja, ikut aku. Jadi saudara, kita baca dulu nih Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, yuk. Kenapa kita harus ikut Tuhan? Kenapa kita berdoa hanya di dalam nama Yesus? Nggak boleh yang lain. Karena iman saudara hanya akan tumbuh dan menjadi semakin hari sempurna hanya di dalam nama Yesus. Nggak ada yang lain, saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ayat itu tadi berkata bahwa hanya Yesus yang bisa memimpin kita dalam kesempurnaan. Artinya sampai akhir, garis finish kita, hidup yang kekal. Yuk, 1, 2 ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Nah itu saudara, makanya kenapa Tuhan bilang ikutlah aku. Karena aku yang ada, yang sudah ada dan akan ada dan selamanya, yang memegang kendali semuanya, yang memegang kendali rumah tanggamu, memegang kendali kesehatanmu, memegang kendali berkat kita, memegang kendali atas anak-anak kita, masa depan kita. Tuhan hanya bilang ikut aku. Itu berbicara taat. Tampilkan tadi slide itu. Saudara perhatikan ini, slide ini sengaja saya sampaikan. Setiap orang akan seperti ini, saudara. Setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Apakah nama kita, nama saudara akan didapati tetap dalam kitab kehidupan? Itu hanya adalah ketika kita selalu ikut Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, ada kekuatan untuk kita taat dan mengikut Tuhan. Amin. Ya.
Yang terakhir saudara, saya menyebutkan ini maksudnya ikut Tuhan. Itu artinya taat. Kenapa Tuhan katakan ikut aku? Itu berarti saudara, ada sosok yang harus kita kasihi dan kita ikuti perintahnya dan suaranya. Siapa dia? Yesus. Ketaatan kita ditentukan dengan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, sudah berapa lama dan seberapa dalam engkau mengasihi Tuhan? Dengan hatimu. Itu akan menentukan engkau taat kepada firman atau tidak. Dan itu yang menentukan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Bahkan yang akan memampukan kita ke depan. Apapun yang akan sedang terjadi, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menang. Amin saudara. Saya kasih kesaksian terakhir. Ada seorang keluarga, dia tidak punya anak, dan tapi dia melayani Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tolonglah kami supaya kami memiliki seorang anak dalam keluarga kami. Tahun pertama tidak dijawab doa. Terus tahun yang kedua tidak dijawab doa, tapi mereka tetap setia dan melayani Tuhan. Tahun ketiga juga tidak. Tahun ke-10 tidak juga dijawab Tuhan. Mereka datang kepada dokter dan dikatakan baik-baik saja. Suami dengan istri punya, umurnya kan sudah bertambah usia, ya kan? Wah, ini harus bayi tabung. Jadi sekali bayi tabung langsung 3 anaknya. Gak ada duit. Mereka tetap melayani. Dan dikatakan berapa persen kami ada kemungkinan untuk dapat punya anak. Hanya 10%. Lalu mereka ambil tindakan. Apa saudara? Tuhan, kami mau yang 10% itu melaluinya bersama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Satu kali ketika doa, ada teman bilang, kamu tahun depan akan punya anak. Lalu ketika tahun depan, masih awal bulan, sudah dites, negatif. Ketengah lagi, negatif. Wah. Tapi ketika sudah menjelang-jelang, positif. Ngerti saudara? Tugas kita hanyalah taat. Walaupun misalnya diagnosa dokter berkata hanya 10%. Tapi ketika 10% itu kita lalui bersama dengan Tuhan, mujizat akan terjadi. Amin. Pertolongan akan terjadi. Ayo, mari tanya hati kita. Kalau Tuhan tanya nih sama kita 3 kali, apakah kita mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati kita? Itu akan terlihat dari kerinduan kita datang ke hadirat Tuhan, berdoa, baca firman, beribadah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
umat-Mu Tuhan. Komitmen dari setiap jiwa yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu yang hadir di sini. Baharui komitmen kami untuk kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, pikiran dan jiwa kami. Kasih kepada Tuhan yang akan membuat kami bisa mengasihi keluarga kami. Kasih kepada Tuhan yang membuat kami bisa mengasihi pekerjaan Tuhan. Kasih kepada Tuhan yang membuat kami akan kuat menghadapi tantangan dan kehidupan, dan kami akan bisa hidup. Tuhan, berkati firman-Mu Tuhan lebih dalam lagi kepada setiap kami pada hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dan kasih-Mu. Apapun pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi masing-masing dari umat-Mu, Tuhan, kami percaya belas kasihan gerak kasih Tuhanlah yang akan menyembuhkan kami, yang akan memulihkan kami, dan yang akan menolong kami. Biarlah kiranya kasih yang dari Kalvari itu Tuhan, kasih yang tanpa pamrih itu turun ke hati kami pada saat ini, turun ke atas kami Tuhan, sehingga memampukan kami melalui hari-hari kami sampai kesudahan akhir hidup kami. Dalam nama Yesus kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan memberikan pertumbuhan dalam iman kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan